Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Kali ini kita masih tetap di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 teknologi komunikasi. Nah, kita siap untuk belajar. Alat komunikasi dibagi ke dalam dua jenis ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah alat komunikasi tradisional dan yang kedua alat komunikasi modern. Manusia berkomunikasi dengan cara berbagai cara ya. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun baru dikenal oleh masyarakat. Contoh alat komunikasi tradisional ada salah satunya yaitu daun lontar. Daun lontar berfungsi sebagai alat untuk menulis sebelum adanya kertas. Daun lontar digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh pada zaman dahulu yaitu pada zaman kerajaan. Yang kedua ada namanya kentongan. Kentongan berfungsi sebagai alat ronda malam atau tanda bahaya dan untuk mengumpulkan orang. Jadi pada zaman dahulu untuk memberikan tanda bahaya ataupun mengumpulkan orang-orang itu bisa dengan suara kentongan. Alat komunikasi yang ketiga yaitu lonceng. Lonceng adalah alat komunikasi tradisional, biasanya terbuat dari logam. Lonceng digunakan untuk mengumpulkan orang sebagai tanda bahaya dan sebagai tanda ibadah bagi umat Nasrani atau umat Hindu. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah alat komunikasi tradisional lainnya yaitu telepon kaleng. Metode klasik untuk berinteraksi antar manusia tanpa harus bersuara keras meskipun jarak yang cukup jauh. Alat komunikasi tradisional yang lainnya ada namanya surat. Nah, ada juga yang namanya telegraf dan ada juga menggunakan burung merpati atau burung merpati pos. Biasanya digunakan pada zaman penjajahan untuk mengirimkan informasi atau pesan kepada prajurit-prajurit yang berada di medan pertempuran. Ada juga yang menggunakan asal seperti pada suku Indian dan juga ada namanya prasasti atau tulisan batu. Nah, ini adalah alat komunikasi tradisional. Dan sekarang ada namanya juga alat komunikasi modern. Terdapat beberapa media komunikasi modern yang berkembang dan banyak digunakan oleh individu untuk kemudahan berkomunikasi seperti koran, radio, telepon, televisi, dan telepon genggam atau HP, internet, ataupun media sosial. Nah, berikut adalah alat komunikasi modern. Ada koran, ada televisi yang mengeluarkan bunyi dan gambar, ada juga radio yang hanya mengeluarkan suara dan juga telepon, dan juga ada pager, laptop atau komputer, handphone, dan internet dan juga media sosial. Teman-teman semuanya, alat komunikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik itu komunikasi modern maupun komunikasi tradisional. Nah, kelebihan alat komunikasi tradisional yang pertama yaitu murah, hemat energi, mudah dibuat, dapat menjangkau banyak orang. Kekurangannya tidak dapat menjangkau jarak yang sangat jauh dan susah dibawa karena ukurannya yang ada yang besar ya, jadi untuk dibawa kemana-mana agak susah. Sedangkan kelebihan alat komunikasi modern yang pertama mudah dibawa, dapat menjangkau jarak yang dekat maupun jauh, mempunyai bentuk yang bervariasi, semakin canggih, dan lain sebagainya. Kekurangannya yaitu boros di pulsa atau juga harganya yang terlalu mahal. Nah, solih-solihah semuanya, demikian penjelasan mengenai alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern yang ada di tema 7 perkembangan teknologi komunikasi. Dan tetap semangat untuk belajar, kita ketemu lagi di tema dan subtema berikutnya. Assalamualaikum.